Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu as-sabi'atu. Kita masuk permasalahan yang ketujuh, dan ini permasalahan terakhir di dalam bab yang pertama. Waktun niyah fi saumi wa hukmuha. Waktu berniat dalam berpuasa dan hukumnya. Yajibu 'ala shaimi an yanwiya siyam wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk niat puasa, dan dia termasuk rukun sebagaimana penjelasan di bagian yang awal, bahwa niat termasuk rukun puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan-amalan itu bergantung kepada niat, dan setiap orang hanyalah mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan kemarin sudah kita jelaskan, fungsi niat itu dua, untuk menetapkan tujuan kita beribadah, yaitu karena Allah, dan menetapkan jenis ibadah. Kalau puasa Ramadan, ya niatkan puasa Ramadan. Andai seorang niat puasa sunnah, maka tidak sah puasa Ramadannya. Walaupun sah puasa sunnahnya, tapi dia tidak dianggap sedang berpuasa Ramadan, sehingga dia punya hutang nanti untuk diqadha setelah Ramadan. Baik. Nah, sekarang yang dibicarakan adalah kapan waktu mulai berniat. Wa yanwiha minal lail fi siyamil wajib. Maka hendaklah seseorang berniat dari malam untuk berpuasa wajib. Untuk berpuasa wajib harus berniat sejak malam. Kasaumi Ramadana wal kaffara wal qada wal nadhar. Seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa karena melakukan pelanggaran tertentu. Begitu pula puasa qada dan nazar. Ini semuanya adalah puasa wajib. Maka harus diniatkan sejak malam. Walau qabla al-fajri bidaqiqatin wahidatin. Walaupun niat itu baru dia lakukan sebelum sholat subuh, atau sebelum masuk waktu subuh 1 menit, atau bahkan 1 detik, selama belum masuk waktu subuh, maka itu masih dihukumi malam. Jadi jemaah sekalian, yang disebut malam adalah sejak terbenam matahari sampai muncul fajar yang kedua atau masuknya waktu subuh. Maka antara maghrib dengan subuh itulah waktu malam. 1 detik sebelum masuk waktu subuh dia berniat, maka sah niatnya. Sehingga puasanya itu genap 1 hari. Kalau dia baru berniat misalkan jam 7 pagi, sedangkan subuh jam 5. Berarti 2 jam dia nggak puasa. Sehingga nggak terhitung 1 hari. Tidak terhitung 1 hari. 2 jam dia nggak puasa. Iya. Maka harus sempurna 1 hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi. Faman nawa sauman fin nahar wa lam yat'am syai'an lam yujzi'hu illa fi siyami tatawwu. Maka siapa yang berniat puasa di siang hari walaupun dia belum makan apapun, maka tidak sah kecuali pada puasa sunnah. Jadi puasa yang wajib niatnya sejak malam, sehingga ketika masuk awal siang, yaitu terbit fajar, dia sudah dalam keadaan berpuasa, supaya genap 1 hari. Walaupun dia belum makan apapun di hari itu, tapi dia baru mau niat puasa di siang hari, maka tidak sah. Maka tidak sah. Pengecualian itu tadi, dia baru tahu masuk bulan Ramadan, ya mungkin dia baru keluar dari hutan, atau baru turun dari kapal, nggak ada signal. Pagi-pagi jam 7 tiba di pelabuhan, baru tahu hari ini Ramadan.
Bahkan walau dia sudah makan, dia harus mulai berpuasa hari itu juga. Karena dia ada uzur tadi. Yang kita bicarakan orang yang gak ada uzur. Walaupun dia belum makan apapun, tanpa dia niatkan puasa, maka puasanya tidak sah. Iya. Kecuali puasa sunnah, maka Allah berikan keringanan. Fayajuzu biniyatin minan nahar, maka boleh diniatkan pada siang hari. Tapi ada syarat, idza lam yat'am syai'an min aklin aw syurbin. Kalau seseorang itu belum makan apapun atau minum sedikit pun. Iya. Dan jemaah sekalian, ini pun hanya berlaku bagi puasa sunnah mutlak. Kalau puasa sunnah yang ditetapkan, maka dia pun harus tetap 1 hari. Contohnya puasa hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Maka dia dinamakan puasa hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Walaupun ini puasa sunnah, tapi hari Arafah itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi puasa sunnah yang juga ditetapkan seperti ini, dia juga harus diniatkan sejak malam. Yang boleh diniatkan saat sudah masuk waktu pagi dengan syarat belum makan atau minum apapun adalah puasa sunnah mutlaqah, puasa sunnah yang umum. Bukan puasa sunnah yang ditetapkan oleh syariat seperti puasa hari Arafah, begitu pula puasa Asyura 10 Muharram. Nah, ini kan namanya puasa Asyura 10 Muharram. Maka hari Asyura itu dimulai kapan? Dimulai sejak terbit fajar. Sehingga kalau kita puasa mulai pagi, berarti ada beberapa menit atau beberapa jam kita nggak puasa. Sehingga tidak terhitung 1 hari Asyura. Begitu pula puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi SAW menganjurkan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, kalau kita mulai puasa siang, maka kita nggak akan cukup 6 hari. Ya, misalkan dari 6 hari tersebut, ada 1 hari kita mulai jam 7 pagi. Maka itu tidak disebut 1 hari. Ada 2 jam, jika subuh masuk jam 5, ada 2 jam dia tidak berpuasa. Masih kurang, belum mencapai 1 hari. Jadi puasa yang ditentukan seperti ini tidak boleh diniatkan sejak pagi hari. Harus sejak malam hari. Baik. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, yaitu dalil tentang puasa sunnah mutlak boleh berniat sejak pagi hari. Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku 1 hari. Faqal, lalu beliau bersabda, hal indakum min syai', apakah kalian punya sedikit makanan? Fakulna la, kami jawab tidak. Subhanallah jemaah sekalian, ini kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkadang untuk mau makan pun makanannya nggak ada. Cuma harus kita ingat, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan sebuah kesusahan. Ya, beliau biasa-biasa saja, karena yang beliau hadirkan selalu dalam hati, kebahagiaan yang harus dicapai adalah di akhirat, bukan di dunia ini. Sehingga hal itu tidak membuat beliau susah memikirkan hidup dalam kondisi seperti itu. Kalau kita kurang uang sedikit padahal makanan masih banyak, kita merasa gelisah. Subhanallah. Qala, maka ketika dikatakan tidak ada makanan, Nabi SAW mengatakan, fa inni idzan shaimun, kalau begitu saya berpuasa saja. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Ini menunjukkan bolehnya berpuasa sejak pagi hari, tidak diniatkan sejak malam hari, tapi dengan syarat belum makan apapun, dan puasanya puasa sunnah mutlaqah, bukan puasa yang ditentukan seperti puasa Asyura atau 10 Muharram atau 6 hari di bulan Syawal. Iya. Amma siyamul wajib fala yanaqidu biniyatin minan nahar.
Adapun puasa wajib, maka tidak sah niatnya dari siang hari. Wala budda fihi min niyatil lail, harus diniatkan sejak malam. Wa takfi niyatun wahidah fi bidayati Ramadan li jami'is syahr. Dan cukup sekali niat di awal Ramadan untuk sebulan penuh. Jadi di awal Ramadan saja, malam pertama Ramadan kita sudah niatkan untuk sebulan penuh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu satu kesatuan, nggak boleh ada kita misalkan hanya puasa 3 hari atau kurang dari 3 hari, nggak boleh semuanya. Puasa Ramadan itu adalah satu kesatuan, sehingga tidak mengapa kita berpuasa dengan meniatkan satu kali niat saja di awal malam bulan Ramadan untuk sebulan penuh. Wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yaumin. Tapi dianjurkan kita juga memperbaharui niat setiap malamnya. Setiap malamnya dianjurkan kita memperbaharui niat. Dan wajib memperbaharui niat. Kalau puasa Ramadan kita terpotong, artinya kita ada 1 hari berbuka atau 2 hari karena uzur, misalkan karena safar atau karena sakit, maka memulai puasa kembali hendaklah berniat lagi karena sudah terputus. Iya.